Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membacakan atau membawakan presentasi mengenai judul tracheostomy pada pasien di masa pandemi COVID-19. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada pembimbing Dr. Faruka, spesialis THPKL, yang telah berhadir pada hari ini, juga pada pengalah Dr. Heri dan Dr. Desi Iriani, spesialis THPKL. Sebagai pendahuluan, Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat sebagai COVID-19 adalah awalnya suatu penyakit epidemi di daerah Wuhan di Tiongkok yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan termasuk dalam golongan beta coronavirus. Pada strain ini sebelumnya pernah menjadi kejadian outbreak pada awal tahun 2000-an, yang pertama SARS-CoV di Asia dan MERS-CoV di Timur Tengah. Kemudian pada Februari 2020, penyakit ini atau kasus ini dinyatakan pandemi global oleh WHO karena penularannya yang sangat tinggi. Kemudian semua tindakan medis perlu untuk memperhatikan keamanan dan transmisi penyakit ini, termasuk tindakan tracheostomy yang menjadi perhatian terkait dengan prosedur aerosolisasi. Sehingga kita perlu untuk mempertimbangkan indikasi yang sangat kuat untuk melakukan tindakan di masa COVID ini. COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat oleh SARS-CoV. Secara epidemiologi, awalnya dia merebak di daerah Wuhan di Tiongkok di akhir 2019. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 dicatat telah terjadi 7.700-an kasus di daerah Tiongkok. Kemudian pada Februari 2020, penyakit ini mulai tersebar di Asia Selatan, ke Semenanjung Arab, Asia Tenggara, dan ke Eropa. Pada 30 Maret 2020 dicatat bahwa terjadi hampir 700.000 kasus di dunia dengan kematian sampai 33.000 kematian di seluruh dunia. Kemudian di Amerika Serikat sendiri tercatat pada tanggal itu hampir 20.000 kasus kejadian. Di Spanyol hampir sekitar 6.500-an kasus. Dan pada saat itu kemudian Italia juga mencatatkan sebagai negara dengan angka kematian tertinggi, yakni 11,3%. Sedangkan pada di Indonesia pada saat itu telah tercatat 1.400 kasus dengan jumlah kematian 122. Sebagai update pada awal Juni 2020, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sampai 26.900 kasus dengan 1.641 kematian. Secara virologi atau virus ini merupakan suatu virus RNA yang berukuran partikelnya 120 sampai 160 nanometer. Coronavirus ini dapat menginfeksi manusia, terutama yang strain beta coronavirus seperti SARS-CoV atau MERS-CoV sebelumnya. Kemudian para ahli menduga atau memberikan hipotesa bahwa sebelumnya telah terjadi transmisi daripada hewan ke manusia. Kemudian terakhir, protein dari virus ini dia memiliki protein yang dapat berafinitas pada reseptor angiotensin converting enzyme. Secara patogenesis, para ahli masih meneliti sehingga masih belum diketahui dengan pasti. Tapi diduga awalnya melalui infeksi pada saluran nafas sampai ke alveoli, dan kemudian glycoprotein pada envelope spike yang berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2. Mengenai virus bereplikasi, awalnya virus itu masuk, kemudian genom RNA dikeluarkan sehingga terjadinya replikasi, kemudian masuk ke dalam membran retikulum endoplasmik dan terjadi pembentukan nukleokapsid. Kemudian virus ini akan tumbuh dan partikel virus bergabung dengan membran plasma membentuk virus yang baru. Nah, ini berikut adalah suatu gambaran ilustrasi bagaimana virus SARS-CoV-2 bereplikasi sehingga membentuk virus-virus yang baru sehingga menjadi
virus atau viremia di dalam tubuh manusia. Diawali virus ini dia berikatan pada reseptor S2, kemudian dia akan masuk bereplikasi di tubuh, di sel, dan dia akan memperbanyak diri dan bereplikasi di aparatus Golgi dan membran retikulus endoplasmik. Kemudian dia memperbanyak diri sehingga dia bisa keluar kembali ke organ tubuh manusia. Nah, kemudian pada gejala klinis ringan ada terjadi beberapa respon imun pada host. Pada hari ke-7 sampai ke-9 ada terjadi peningkatan sel T CD8. Kemudian pada hari yang sama juga disertai adanya peningkatan antibodi secreting cell dan sel helper folikuler. Kemudian pada hari ke-7 sampai ke hari ke-20 maka terjadi peningkatan IgM dan IgG SARS-CoV-2 sehingga terjadi penurunan monosit CD16+ dan CD14+. Tapi pada kasus ini hemokin dan sitokin proinflamasi tidak terjadi peningkatan. Sehingga pada kasus ini gejala klinis yang dihasilkan merupakan gejala klinis yang ringan. Selanjutnya pada respon imun dengan gejala klinis yang berat terjadi hitung limfosit yang rendah, kemudian leukosit dan rasio neutrofil limfosit yang lebih tinggi, persentase monosit, eosinofil dan basofil yang lebih rendah. Kemudian terjadi peningkatan pada sitokin proinflamasi, yakni tumor protein faktor alfa, interleukin 168, serta penanda infeksi seperti purulacitonin, ferritin dan C-reactive protein terjadi peningkatan. Kemudian juga pada saat ini terjadi penurunan sel T helper, T suppressor dan T regulator, sehingga bisa menjadi terjadinya badai sitokin dan menyebabkan ARDS sehingga menyebabkan kematian. Untuk faktor risiko daripada COVID-19 ini, yang paling utama adalah laki-laki, terutama yang perokok, kemudian adanya penyakit komorbid seperti DN dan hipertensi, kemudian pada penderita kanker dan pada pasien yang menderita imunosupresi, kemudian pada pasien yang dengan penyakit hati kronik, kemudian pada orang-orang yang punya riwayat kontak dengan pasien dan riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Adapun manifestasi klinis pada saat ini spektrumnya sangat luas, bisa asimptomatis, bisa menyebabkan gejala yang ringan, bisa menyebabkan pneumonia, ARDS, dan shock sepsis. Umumnya gejala umumnya adalah demam, anoreksia dan malaise, kemudian bisa menyebabkan adanya nyeri tenggorok, nyeri buntu, nyeri kepala dan diare ataupun muntah, kemudian bisa menyebabkan sesak, batuk kering, dialgia ataupun atralgia. Nah, ini merupakan time lapse daripada gejala COVID-19 dari awal asimptomatis sampai terjadinya inflamasi. Dari kolom yang pertama, asimptomatis, itu masih terjadi replikasi virus di daerah nasofaring, di mana masih terjadi inkubasi virus dari 3 sampai 14 hari, rata-ratanya 5 hari. Pada saat ini pasien masih menunjukkan tidak adanya gejala. Untuk pemeriksaan PCR bisa saja positif, kemudian untuk pemeriksaan IgM dan IgG masih belum terdeteksi. Kemudian masuk ke onset gejala atau gejala awal, biasanya awal bisa dari 4 sampai 7 hari. Pada saat ini terjadinya replikasi virus, kemudian virus sudah berikatan dengan reseptor S2 di berbagai organ. Gejala klinisnya bisa menyebabkan demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorok, nyeri kepala, mialgia, diare, dan mual. Pada saat ini PCR-nya bisa positif, titer virus tertinggi, kemudian IgM bisa meningkat pada hari ke-3 sampai ke-6, dan IgG kadang masih terdeteksi. Kemudian masuk kepada gejala yang pneumonia, yang gejalanya bisa sampai 8 sampai 12 hari. Pada saat ini ada terjadi peningkatan respon imun dari penyambung atau host. Gejalanya bisa menyebabkan demam yang persisten, sesak, bisa terjadi hipoksemia, kemudian kadar CRP yang meningkat, kemudian ada temuan
tanda pneumonia pada radiologi. Pada pemeriksaan PCR pada saat ini masih positif, IgM-nya masih sudah memuncak, kemudian IgG mulai terdeteksi pada hari ke-10 sampai hari ke-14. Kemudian pada inflamasi biasanya di atas 12 hari. Pada saat ini terjadi inflamasi sistemik yang tidak terkontrol ataupun terjadinya badai sitokin. Pasien biasanya menderita RDS, sepsis, myokarditis, dan gagal multi-organ. Pada saat ini pemeriksaan PCR masih positif. Pada pemeriksaan IgM sudah stabil. Kemudian pada pemeriksaan IgG masih terus meningkat. Ini merupakan diagram atau ilustrasi pada gejala-gejala COVID-19 mulai dari awal terinfeksi sampai selesai. Kita lihat demam bisa awalnya muncul dari awal sampai hari ke-13. Kemudian biasanya sepsis ataupun ARDS muncul di hari ke-7 atau sampai ke hari ke-13 ataupun hari ke-12. Untuk pemeriksaan penunjang, di sini disebutkan untuk pemeriksaan penunjang adalah laboratorium dan pemeriksaan pencitraan atau imaging. Adapun laboratorium yang diperiksa adalah hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, hemostasis, laktat, dan procalcitonin. Untuk pemeriksaan pencitraan atau imaging, pemeriksaan fototorak dan CT scan torak. Ini nampak pada gambar di fototorak, nampak terdapat tanda-tanda pneumonia. Kemudian pada gambar CT scan ada tampak ground glass opacity. Untuk pemeriksaan diagnosis, ada pemeriksaan antigen antibody dan pemeriksaan virologi. Untuk pemeriksaan serologi yang diperiksa adalah imunoglobulin B dan imunoglobulin M. Serta pemeriksaan virologi melalui pemeriksaan real-time PCR ataupun pemeriksaan rapid test expert. Untuk pengambilan sampel sendiri dilakukan pada swab nasofaring dan orofaring, pada sputum atau bronchoalveolar lavage, aspirat dan aspirat endotracheal. Untuk diagnosis sendiri, definisi operasional yang diadopsi Kemenkes RI dari WHO ada namanya kasus probable yang didefinisikan sebagai pasien PDP yang diperiksa untuk konfirmasi COVID, tapi hasilnya masih inkonklusif atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pada strain coronavirus atau beta coronavirus. Kemudian pada kasus terkonfirmasi adalah bila hasil pemeriksaan laboratorium sudah positif COVID-19, kemudian adanya orang tanpa gejala, yaitu orang yang tidak memiliki gejala, tapi memiliki risiko tertular atau adanya kontak erat dengan pasien COVID-19. Mengenai kontak erat didefinisikan sebagai individu yang dengan kontak langsung secara fisik atau tanpa alat proteksi, yang berada dalam satu lingkungan, misalnya kantor, kelas, atau rumah, atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter. Kemudian ada beberapa penelitian di Cina dan beberapa negara lainnya yang mengeluarkan early warning COVID-19, yang mana di sini adalah parameternya adalah gambaran pneumonia pada CT scan torak, kemudian adanya riwayat kontak erat, kemudian adanya riwayat demam, kemudian adanya gejala respiratorik yang bermakna, kemudian suhu tertinggi sebelum masuk ke rumah sakit, jenis kelamin laki-laki, usia, dan rasio neutrophil limfosit atau RNL. Bila skor ini dihitung, maka bila di atas 10 sama dengan 10, maka itu sangat mungkin untuk suspektif daripada COVID-19. Adapun mengenai tata laksananya, para ahli telah membagi mengenai terapi atau tata laksananya yakni terapi etiologi dan terapi simptomatik ataupun terapi sportif. Nah, terapi etiologi yang sedang dikembangkan saat ini berupa interferon alfa, bisa clopidogrel atau ritonavir, atau ribavir, atau kloroquine fosfat, dan atau arbidol. Dengan penobatan simptomatik atau sportif, bisa dengan oksigen, bisa dengan pemberian antibiotik, atau pemberian kortikosteroid dan vitamin C, bisa ibuprofen, atau pemberian propilaksis ke tromboembolisena, kemudian pemberian plasma konvalesen dan imunoterapi.
Nah, tapi semuanya masih dalam penelitian dan masih dalam uji klinis. Adapun manajemen pasien menurut tingkat keparahannya, pasien-pasien yang asimptomatik ataupun dengan gejala ringan dan usianya masih di bawah 70 tahun tanpa gejala, maka diberikan terapi suportif saja. Adapun pasien dengan gejala yang ringan, usia di atas 70 tahun dengan gejala ataupun adanya gambar pneumonia, maka bisa diberikan terapi-terapi yang tertulis seperti lopinavir atau ritonavir, juga bisa diberikan selama 5-20 hari sesuai dengan perubahan klinis. Soalnya pada pasien yang terjadi perburukan secara klinis atau butuh terapi oksigen, maka pemberian remdesivir atau dilanjutkan dengan pemberian kloroquine atau hidrokloroquine diberikan selama 5-20 hari berdasarkan perubahan gejala klinis. Kemudian pada pasien yang dengan pneumonia berat, adanya ARDS atau gagal hemodinamik dan memerlukan ventilasi mekanik, maka pemberian Ritonavir 200 mg dan ditambah dengan kloroquine fosfat, juga bisa ditambahkan dengan pemberian dexamethasone lanjut selama 5 hari, dilakukan 10 mg selama 5 hari, atau diberikan tocilizumab. Berikut adalah obat-obatan digunakan pada COVID 2019 seperti lopinavir, tapi yang masih dalam masa uji klinis, jadi sehingga belum bisa dipastikan terapi definitif pada penyakit COVID-19 ini. Adapun untuk pencegahannya, pertama pemberian vaksinasi yang masih dikembangkan pada saat ini, kemudian kita lakukan deteksi dini dan isolasi diri, kemudian kita menjaga higienitas dan cuci tangan serta melakukan disinfeksi secara rutin, kemudian penggunaan alat pelindung diri, dan kita kemudian profilaksis pasca pajanan dan untuk upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti berolahraga, stop merokok, dan vitamin D serta penggunaan probiotik serta zinc. Adapun komplikasi pada COVID-19 ini yang paling sering adalah terjadinya ARDS, kemudian adanya gangguan ginjal, adanya cardiac injury, maupun ada disfungsi daripada hati, bisa juga terjadi pneumotoraks. Ada beberapa kasus ditemukan adanya terjadinya pankreatitis, myokarditis seperti pulmoner dan hipertrofi vertikal kidney. Kemudian adanya peningkatan transaminase dan bilirubin. Jadi sekarang masuk ke pembahasan tentang trakeostomi. Di mana trakeostomi adalah satu tindakan yang membuka dinding depan anterior trakea untuk mempertahankan napas dan memintas jalan napas bagian atas. Adapun indikasi trakeostomi adalah pertama untuk mengatasi obstruksi, kemudian bisa mengurangi dead air space, dan mempermudah sekret dari bronkus, dan bisa untuk menyambung pemasang respirator dan mengambil benda asing. Juga bisa untuk membantu pada tidak parah pada wajah dan leher, kemudian bisa untuk tidak risiko tinggi terjadinya aspirasi. Dapat bagian trakeostomi, adanya lama penggunaan bisa permanen atau sementara, mengenai waktunya bisa elective atau emergency, kemudian mengenai letak insisinya, letak rendah perut ataupun letak tinggi. Kemudian selanjutnya jenis trakeostomi, dikatakan ada yang open cervical, ada percutaneous dan mini trakeostomi. Kemudian open cervical seperti yang sering kita lakukan di Karyadi. Kemudian yang percutaneous atau PDT juga yang sering dilakukan di ICU dengan alat yang tertentu. Kemudian ada mini trakeostomi, di mana mini trakeostomi ini adalah suatu tindakan menginsisi bagian membran krikoid dengan alat yang lebih kecil, mirip seperti itu. Nah, untuk tindakan trakeostomi pada pasien di pandemi COVID ini, dia sangat berisiko tinggi karena terjadinya aerosol, kemudian perlu diperhatikan indikasinya, risk and benefit, dan perlunya suatu guideline. Kemudian kita perlu bentuk suatu tim khusus atau untuk membahas mengenai tim, mengenai ruang operasi, mengenai ruang pasca operasi,
mengenai peralatan perlengkapan dan perawatan pasca operasi. Nah, sebisa mungkin pasiennya dilakukan secara efektif dan adapun pasien emergensi apabila terjadi ancaman gagal nafas maupun gagal berintubasi. Nah, berikut adalah suatu alur atau pedoman yang dikeluarkan oleh Perhati, di mana indikasi tracheostomi bila intubasi lama atau 2-3 minggu dengan ventilator. Bila pasiennya positif COVID-19, maka kita perlu perhatikan bagaimana prognosis di pasien ini. Bila prognosisnya buruk, maka kita tunda tracheostomi. Nah, apabila prognosisnya masih baik ataupun sulit untuk ekstubasi, maka kita perlu diskusi dengan tim terkait untuk pertimbangan tracheostominya. Nah, apabila pasien yang belum diketahui status COVID-nya, maka perlu kita lakukan rapid test antibodi atau antigen. Bila negatif, perlu kita lanjutkan dengan swab. Kemudian bila negatif, maka kita lakukan tracheostomi dengan APD level 3. Nah, berikut suatu guideline atau alur di mana ada tracheostomi yang emergensi. Maka kita sesuaikan keadaan emergensi dengan melengkapi rapid test ataupun swab PCR, darah rutin, hitung jenis, dan ronsen. Kemudian kita perlakukan pasien sebagai COVID positif sampai terbukti bukan COVID. Kemudian kita lakukan tracheostomi dengan APD level 3. Kemudian pasca tindakan kita persiapkan ruang isolasi khusus tracheostomi sesuaikan dengan hasil tes COVID-19. Kemudian bila adanya tracheostomi elektif atau impending obstruksi, maka perlunya kita screening COVID. Bila pasiennya positif atau negatif, perlu kita nilai risk dan benefit daripada tindakan kita. Bila mungkin ditunda, maka ditunda dan perlu pertimbangkan untuk alternatif tindakan yang lain. Dan meskipun bila tracheostomi dilakukan, maka kita menggunakan APD level 3. Nah, berikut adalah panduan tracheostomi yang dilakukan oleh Perhati, dimulai oleh perencanaan. Di mana perencanaan ini kita harus mempersiapkan dengan baik bagaimana APD, ruangannya, persiapan pasien maupun persiapan daripada alat. Nah, APD kita siapkan adalah APD level 3, kemudian ruangan yang perlu kita siapkan adalah ruangan tekanan negatif, dan kita perlu persiapkan ruangan pasca operasi dengan ruangan isolasi apabila pasien positif COVID. Kemudian pada pasien kita perlu nilai indikasinya apabila dia life saving perlu kita lakukan tindakan tracheostomi. Untuk alat sendiri kita menggunakan kanul trakea yang curved dan non-penetratif. Dan perkara ini perlu kita bentuk suatu tim COVID di mana kita bisa bekerja sama agar pekerjaannya bisa maksimal sehingga bisa mengurangi risiko teralisasi. Kemudian pada waktu kita lakukan semi elektif dan buat penjadwalan kerjasama dengan anestesi dan perawat bedah. Pada persiapan hari prosedur tindakan, maka perlu kita periksa kembali APD, kemudian alat-alat yang kita siapkan, kemudian pastikan tim yang sudah siap. Kemudian kita konfirmasi lagi ketepatan tracheostomi, dan perlu kita briefing kepada seluruh tim, dan peralatannya perlu kita siapkan dengan maksimal, dan perlu kita siapkan juga humidifier atau humidifier yang dipasang pada kanul dan menggunakan sel yang tertutup. Nah, bila pasien sudah kesiapan pada di ruangan dan tim sudah selesai, maka pasien bisa langsung dipanggil ke dalam ruang IDS atau opera. Pada teknik operasi digunakan kondisi yang paralisis sehingga untuk mencegah terjadinya pasien batuk, mengurangi aerosolisasi. Kemudian pada tim anestesi, ET diusahakan untuk dijepit dan ditarik perlahan-lahan. Kemudian pada saat stomanya sudah diinsisi, maka perlu kerjasama dengan tim anestesi agar untuk mengembang atau mengembeskan kurve EPT sehingga bisa menghindari pada proses aerosol. Kemudian pada teknik operasi, kita secepatnya bisa menyambungkan kepada kondisi ventilator. Kemudian kita konfirmasi lagi
letak daripada kanul trakea kita usahakan untuk tidak ada yang bocor atau ada yang terjadinya lubang tambahan. Kemudian untuk pasca tindakan, sebisa mungkin kita persiapkan di ICU ataupun ruang lainnya. Jadi perlu saat mentransfer pasien perlu untuk pengawasan ketat, terutama pada bagian kanul trakeanya agar tidak terlepas daripada jalurnya. Kemudian oksigen yang dimodifikasi sebaiknya dihindari dan gunakan HME virus filter. Untuk perawatan, kita usahakan perawatan saksenya jalur tertutup, kemudian kufnya tidak boleh dikempiskan untuk menghindari terjadinya aerosol. Kemudian kita hindari untuk mengganti balut kecuali adanya tanda infeksi. Untuk mengganti kanul yang pertama, kita evaluasi 7-10 hari. Bila mungkin kita gunakan APD level 3 dan kita matikan ventilasi di ruangan, dan kita secepatnya untuk mengembangkan kuf dan menyambungkan ke alat sirkulasi ventilator. Kemudian pasca perawatan di ICU, idealnya dia masuk ke bangsal COVID tracheostomy. Kemudian tub atau kanulnya masih harus dipakai sampai terkonfirmasi negatif. Kemudian untuk merencanakan penggantian kanul interval 30 hari atau bila pandemi COVID-19 masih berlangsung maka pergantian dapat ditunda. Untuk dekanulasi, jika pasien dipastikan COVID yang negatif, maka dipindahkan ke bangsal biasa dan untuk mengembangkan daripada kufnya. Persiapan dekanulasi dilakukan dengan bantuan terapi bahasa dan fisioterapi. Untuk perawatan kanul trakea, pasien tidak diketahui status COVID-nya, maka diperlakukan seperti pasien COVID yang membutuhkan ruang rawat inap khusus ataupun terapi oksigen. Kemudian bila oksigen tambahan diperlukan, maka dialirkan melalui trasmas yang memberikan perlindungan langsung pada lingkungan terhadap kontaminasi droplet, dan pasien diberikan humidifier HME virus yang menggunakan ada virus filter. Kemudian pasien dirawat oleh staf yang ahli yang sudah terlatih, sehingga pada saat mengisap atau dengan saksen yang tertutup dan pencucian dengan kanul memberikan pencucian dengan kanul memberikan risiko tinggi aerosol dihindari ataupun bila perlu menggunakan APD level 3. Simple face mask dapat dipakai pasien bila kuf dikempiskan untuk minimal penyebaran droplet dari pasien, ataupun ketika prosedur aerosol terjadi di ruangan, maka ruangan harus dibersihkan setelah 20 menit. Berikut adalah rekomendasi perhati terkait operasi yang berhubungan dengan RW. Pertama, operasi elektif yang berhubungan dengan RW atau pernafasan sebisa mungkin ditunda bila tidak emergensi. Kemudian operasi yang bersifat emergensi hanya dikerjakan oleh 1 orang staf dan 1 orang tenaga medis. Fasilitas kesehatan yang menyediakan APD harus memenuhi syarat terhadap perlindungan terhadap kontak droplet maupun airborne. Ruangan yang memadai untuk dipindahkan. Kemudian kita penggunaan APD yang sesuai dengan risiko. Kemudian sebisa mungkin menggunakan saksen yang tertutup. Kita membatasi jumlah orang dalam ruang operasi. Kemudian peralatan operasi yang digunakan harus menjalani prosedur dekontaminasi dan desinfeksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian melakukan penggunaan APD ataupun pelepasannya sesuai dengan prosedur. Bahkan kalau perlu sampai mandi setelah operasi, kemudian dilakukan secara teliti dan hati-hati. Berikut ada gambar daripada APD. Kita APD yang terkait dengan aplikasi yang HME yang menggunakan virus filter. Sebagai satu ringkasan, COVID-19 ini adalah suatu penyakit baru yang mesti diwaspadai karena penularannya relatif cepat. Kemudian tindakan tracheostomi merupakan salah satu aerosol generating prosedur yang berpotensi menjadi transmisi
Dan kemudian perlu pertimbangan yang cukup selektif dalam tindakan tracheostomi mulai dari risk and benefit, perencanaan, persiapan, pengelolaan pasca tindakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio untuk pembacaannya lebih dari setengah jam kayaknya ya. Jadi, oke, kita lanjutkan penelaah perpustakaan Dr. Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Dari ini sudah sesuai dengan kaidah Vancouver, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti penulisan tahun pada nomor 1, nomor 5, nomor 25, nomor 26, dan nomor 27. Harusnya tahunnya setelah nama jurnal dan tidak memakai kurung buka atau kurung tutup. Kemudian pada nomor 27 ini tahunnya kan nomor 24, 25, 26, 27, dan 28 sudah lebih dari yang seharusnya seperti itu, harusnya lebih dari kurang dari 10 tahun, jurnal kurang dari 5 tahun. Kemudian nomor 33 seharusnya ukuran font 10. Sudah dokter. Ya, baik. Nanti catatannya dikasih Pak Rio ya. Kedorma boleh dimatikan dari penelaah penulisan. Ya dokter, mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada telaah penulisan di sini. Untuk halaman judul yang pertama, di tinjauan pustaka tidak menggunakan garis bawah, kemudian pada judul fontnya 16, dan pada bagian bawah ini tulisannya bagian IK, THTKL, Undip, KSMK, THTKL, RSUP Dr. Karyadi Semarang menggunakan kapital semua. Kemudian tidak menggunakan daftar isi. Selanjutnya pada penulisan bab di sini menggunakan font 14 dan page number-nya di sini diawali dengan page number 1. Kemudian ada beberapa yang perlu diitalikan dan ada yang typo-typo sudah saya tandai. Kemudian yang agak banyak di sini untuk numbering. Di sini mohon diperhatikan untuk Pak Rio, urutan numbering yang pertama sudah mulai benar, tapi ke bawah numberingnya banyak yang tidak sesuai dengan kaidah numberingnya. Seperti numbering apa tuh? Numbering subbab dokter seperti ini. Pada pemeriksaan penunjang 2.1.8. Harusnya di pemeriksaan laboratorium adalah 2.1.8.1. Untuk pencitraan berarti 2.1.8.2 dan seterusnya. Kalau dia ada anaknya lagi berarti ada titik 1 dan seterusnya. Kemudian untuk penulisan keterangan gambar, di sini untuk tulisan gambar 5 di bold, yang gambar lainnya tidak bold. Kemudian ada yang di bawah-bawahnya lagi untuk keterangan gambar, itu ada yang fontnya tidak Times New Roman, sudah saya tandai. Selebihnya sudah saya tandai di makalah dokter. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk penulisan gambar harusnya gimana? Di bold dan fontnya lebih kecil ya? Ya dok. Ya, jadi untuk ke depan, pembacaan ke depan diharapkan tidak membuat kesalahan yang sama ya. Termasuk bagian judul, itu bagian judul jangan ada yang salah lagi, tinggal cari mana yang benar. Jangan salah di judul gitu, baru awal kok udah ada yang salah ya. Oke, terus lanjut penelaah materi Dr. Dini. Terima kasih dokter untuk kesempatan yang diberikan dokter. Untuk presentasi dokter Rio pada pagi hari ini sudah cukup baik dan lengkap, mengingat memang kita sekarang sedang menghadapi pandemi
Dan Suaranya dimatiin ya, yang ada yang hidup yang lain. Ya, ya. ya dokter. Kemudian untuk tracheostomy ini kan memang dikatakan tindakan aerosol generated procedure dokter, yang mana menjadi resiko tertinggi transmisi COVID. Yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi, apakah di RSUP Karyadi ini sudah ada prosedur untuk dilakukan pasien misalnya dengan harus dilakukan tracheostomi, dan yang kedua pertanyaannya adalah misalnya ada pasien ingin ganti kanul, apakah tetap mengikuti prosedur dengan COVID atau kita anggap COVID atau bagaimana? Boleh, Vario, silakan dijawab dulu. Ya, dari awal kita tahu bahwa tracheostomy ini adalah suatu tindakan aerosol generated procedure, di mana dia merupakan suatu tindakan yang sangat berpotensi terjadinya transmisi terhadap antara pasien maupun tenaga kesehatan. Maka dari awal apabila pasien-pasien kita jumpai adanya suatu obstruksi pada saluran nafas bagian atas, maka perlu kita ikuti alur yang disampaikan oleh perhati tadi, bahwa kita perlu screening COVID pada pasien itu, perlu kita pertimbangkan itu tindakan kita. Kalau tindakan itu sifatnya satu sifat yang lain, itu alat pelindung diri kita saat tindakan itu dengan tindakan penggunaan PAPR. Ya. Pertanyaannya dari Bu Dini, apakah di Rumah Sakit Dr. Karyadi sudah ada protapnya atau prosedur tracheostomi? Kalau diperhatikan sudah lengkap, tadi sudah ditampilkan Pak Rio. Pertanyaannya di Rumah Sakit Karyadi ini gimana? Karyadi kita sudah screening saja sampai screening, tapi untuk tindakan di ruang tindakan operasi kita bisa belum maksimal untuk ada prosedur. Mungkin hanya disediakan APD saja, tapi untuk tindakan seperti ruangan yang tekanan negatif ataupun tindakan kerjasama yang baik antara anestesi seperti penggunaan paralisis pada saat tindakan juga masih belum berjalan dengan baik. Kalau panduan praktek klinisnya ada nggak di Karyadi? Mohon izin, kemarin sudah kita dari waktu saya dari Faring 2 mungkin sudah kita coba untuk mengajukan, sudah kita coba untuk membuat dan mengajukan. Mungkin soalnya saya belum dapat informasi lagi apakah panduan itu sudah keluar atau belum. Nah, untuk pasien-pasien yang akan direncanakan untuk penggantian kanul, maka seperti dari awal perlu kita ketahui status daripada pasien ini COVID ataupun bukan, maupun pasien ini sudah positif COVID, maka perlu kita tunda terlebih dahulu. Pun pasien yang juga non-COVID, kita juga lihat keadaan status umumnya. Apabila masih perlu ditunda, kita tunda. Jika pun harus diganti segera mungkin, maka kita perlu pertimbangan dengan alat pelindung diri yang sangat tepat untuk risiko tindakan kita. Jadi kalau untuk ganti kanul itu diperiksa apa? Harus rapid test atau PCR juga atau gimana? Tadi tahu COVID sama enggaknya? Iya. Kan dari awal kita bisa periksa darah lengkapnya, dok. Kita bisa sampai kita periksa CRP-nya, kemudian bisa kita periksa apa? Periksa apa? CRP, dok. Ya. CRP. Kemudian hitung jenis. Darah lengkap, CRP. Hitung jenis. Darah lengkap, kemudian bisa ditambahkan dengan pemeriksaan fototorak, dok. Jadi untuk ganti kanul pemeriksaannya itu. Iya, kemudian kita bisa konsulkan ke tim COVID kita untuk mengetahui apakah pasien ini ada riwayat COVID ataupun sudah pernah untuk screening COVID sebelumnya.
Ya, mungkin nanti ada tambahan dari pembimbing ya. Kalau untuk CRP tadi coba ditampilkan hasil apa laboratorium tadi yang ada rasio, ada limfosit. CRP ada nggak sih di situ tadi? Kalau yang warning score itu tadi, kan kayaknya cuma rasio neutrophil limfosit ya. Kalau dari interna kita konsulkan ke tim interna, mereka minta CRP. Yang setahu Pak Rio. Enggak dok, semua dari internet sih cuma minta darah rutin hitung jenis tuh. Nah iya, kalau maksudnya itu CRP itu mahal loh Pak pemeriksaannya, kita kan sekarang lagi mau hemat. Jadi kalau memang nggak yakin, jangan nambah-nambahin gitu. Ya oke, nanti biar dikoreksi sama pembimbing ya dok. Baik. Selanjutnya monggo dok Dokter Eri untuk penelaah. Silakan dok, Dokter Eri. Ya, terima kasih. Untuk tinjauan pustaka ya ini, Pak Rio sebelumnya pernah dibacakan juga ya di divisi ya. Ini memang saya lihat lengkap sekali ya, tapi malah jadi terlalu banyak, terlalu lengkap materinya. Untuk slide-nya saja sampai 46 ya Pak Rio ya. Mungkin sebaiknya kan disesuaikan untuk maju seperti ini, ada durasi waktu presentasi yang hanya 20 menit, apakah mungkin membacakan slide sebanyak ini. Kemudian untuk materinya sendiri, mungkin bisa lebih difokuskan Pak Rio, ini kan untuk tindakannya ya, untuk tracheostomi, sehingga bahasan untuk COVID-nya saya rasa tidak perlu selengkap itu. Ini tadi dari depan banyak sekali. Sebelumnya ini Pak Rio menulis ini mengambil dari panduan apa? PP atau gimana? Karena untuk tinjauan pustakanya mungkin kalau masalah COVID-nya mungkin ada beberapa yang saya ambil dari literatur review dan ada jurnal-jurnal yang saya tambahkan mengenai pengobatan dan apa tadi yang mengenai tata laksana maupun pengobatannya dok. Ya, jadi gini, pustaka ini memang kan kita mengambil pustaka-pustaka dari beberapa pustaka gitu ya Pak. Tetapi tidak bisa juga kalau Pak Rio mengambil utuh. Jadi betul-betul langsung ambil dari misalnya yang sudah ada panduan PP Perhati, kemudian dari depan belakang langsung diambil nanti dituangkan kembali bahasanya Pak Ri bisa ditambah lagi dari pustaka itu karena ini jadi karena mungkin Pak Rio langsung ambil dari yang tempat lain, tiba-tiba ininya A, B, C, tidak lagi pakai titik-titik, pakai numberingnya. Terus dari saya lihat di ininya, apa namanya, papernya ya yang dikirimkan ke saya itu juga ketikannya seperti ketikan apa ya, panduan dari penyakit dalam atau dari Perhati. Saya lihat formatnya tuh sudah seperti itu. Kemudian sampai terkopi juga ada daftar isi di depan ya. Saya kurang tahu apakah itu tidak sengaja atau memang sengaja menampilkan tinjauan pustakanya ya, karena kan selama ini tidak ada ya kalau di departemen pakai daftar isi. Mungkin tesis. Ya, mungkin yang di awal itu yang mengenai COVID-nya yang terlalu panjang, saya rasa bisa dipersingkat saja, mungkin kaitannya COVID dengan RW, kemudian nanti tindakan di bidang THTKL berkaitan dengan RW-nya, salah satunya adalah tracheostomi. Kemudian nanti yang di PowerPoint-nya itu, Pak Rio juga nggak bisa ambil langsung
dari panduan-panduan yang ada itu di PowerPoint. Nah, jadi mungkin dibaca, kemudian Pak Rio tulisnya poin-poinnya saja, nanti Pak Rio yang menyampaikan. Jangan betul-betul seluruh kalimat itu ditulis di PowerPoint-nya. Makanya jadi banyak sekali. Ya. Saya rasa itu, Dr. Desi. Atau mau dispesifikkan ke tindakan yang di RSUP Dr. Karyadi saja? Nanti bisa konsultasi ya dengan pembimbing ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ya dari awal juga tadi sekitar 30 menit lebih ya untuk presentasinya, setengah dari presentasi belum sampai ke tracheostomi, padahal sekali lagi judulnya itu kan ada kata-kata tracheostomi. Kalau kemudian mungkin kita kalau tinjauan pustaka itu lebih selama ini kan permasalahannya gitu ya dok, terlalu panjang, bahas yang nggak sesuai sama judul. Ini sampai 40 halaman dengan 33 daftar pustaka, itu kan seperti bikin proposal ya. Mungkin kalau tinjauan pustaka itu, kalau yang saya tahu minimal 10 halaman, jadi bisa 12 atau 16 halaman, tapi lebih fokus sama yang ingin kita ketahui, dan daftar pustakanya juga nggak lebih dari 10, 4 textbook, 6 jurnal misalnya gitu. Kalau ini kan sampai ada daftar isi, jadi kami seperti mencurigai ini kok copas gitu ya dok ya, copy paste aja gitu. Mungkin Pak Rio mau menanggapi? Untuk isinya ini tetap sambil fotokopi dari Ya nggak apa-apa, mungkin lain kali kalau untuk tinjauan pustaka atau misalnya laporan kasus lebih khusus aja gitu, jangan membahas sampai mana-mana, sampai akhirnya tadi ya, contohnya waktu pemeriksaan laboratorium menyebutkan yang kita nggak selalu rutin periksa, misalnya CRP tadi gitu, karena Pak Rio mungkin terlalu banyak baca. Nggak apa-apa, banyak baca, tapi yang dituliskan yang penting-penting aja, jadi kamu sebagai penulis juga lebih paham mana yang penting gitu, dan mana yang sama proporsi THT, misalnya apa kita sampai tahu detail antivirusnya, itu kan sekedar tahu aja, oh obatnya ini sekitar segini, tapi kan kita nggak perlu tahu secara detail untuk terapinya. Sedangkan judulnya kan tracheostomi pada pasien di masa pandemi. Nah, itu yang dari tadi tuh saya tunggu-tunggu, mungkin teman-teman residen juga nunggu-nunggu tentang apa. Kemudian untuk panduan praktek klinis tracheostomi itu kita sudah ada. Mungkin nanti di-share ulang ya dok ya. Waktu itu di-share di grup forum ya, kalau nggak salah dok ya. Itu Pak Rio sudah ada sebenarnya ya. Oke, baik dok. Mungkin dokter Saroka ingin menambahkan. Ya, terima kasih Pak Rio. Sepertinya belum bisa meringkas dari beberapa literatur yang sudah dibaca. Kemudian kalau TP itu memang tidak fokus apa yang akan dikerjakan di Karyadi saja, tapi kita beberapa informasi atau literatur yang ada itu tetap dimasukkan. Tapi jangan lupa yang di Karyadi juga harus dimasukkan juga. Jadi apa yang diberikan di Karyadi itu sudah sesuai dengan prosedur dan kondisi yang ada, sehingga tidak menyalahi dari perhati atau kolegium. Kalau di kolegium itu memang sangat hati-hati, dan memang dari kolegium atau PP Perhati itu mengambil dari Entuk ya, dari Inggris ya. Itu benar-benar strict untuk melakukan tindakan terutama tracheostomi yang ada aerosolnya, sehingga pasien kalau memang tidak diketahui bahwa itu COVID atau bukan, itu diperlakukan seperti benar-benar COVID. Dan screeningnya
yang dianjurkan adalah bukan rapid test, tapi langsung dilakukan swab dari PCR-nya ya. Tidak, tapi dari kita, mungkin dari Depkes ya, itu memberikan protokol yang agak mungkin karena masih ada keterbatasan untuk pemeriksaan swab-nya atau hasilnya itu masih menunggu antrian, sehingga bisa di screening melalui lab darah rutin, kemudian hitung jenis atau pemeriksaan darah tepi, juga dengan fototorak, karena mungkin itu yang bisa memberikan hasil yang lebih cepat. Dari di situ nanti bisa ditemukan oleh tim COVID. Dan kita juga kan assessment atau kesimpulan sendiri, tapi tadi disebutkan nanti dengan mengacu pada pinjam di PPI-nya. Jadi langsung nanti bisa dimasukkan di referensinya. Jadi bukan, ya Pak, sepertinya dari kemarin untuk meringkas hasil COVID-nya atau pengetahuan tentang COVID-19 itu sayang kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Pak, diringkas saja Pak Rio untuk pegangan sendiri untuk COVID-19-nya. Tapi tetap yang untuk TP-nya dikurangin ya. Terima kasih masukannya dari Dr. Heri, dari Pak Rio. Saya pikir udah kemarin langsung jadwal ininya sudah jadi ya untuk makalahnya belum direvisi sendiri sama Pak Rio. Saya belum mengkoreksi lagi. Tapi sudah saya pesan-pesan untuk item-item yang harus dimasukkan, kemudian yang dikurangi, termasuk insiden atau kejadian yang ada di Indonesia. Harusnya di Karyadi juga bisa ya, minta data dari rumah sakit bisa dimasukkan per tanggal berapa, data yang positif atau yang dilakukan pemeriksaan itu berapa saja, per tanggal berapa pasti kan sudah dirilis ya. Pak Rio bisa tanya ke Karyadi, bagian tim COVID. Nggak apa-apa kita masukkan, pasti itu kan sudah dilaporkan di tingkat nasional bahkan internasional. Per tanggal berapa punya data yang boleh dirilis, jadi dimasukkan di TP-nya. Jadi seperti itu, panduannya sudah cukup bagus, artinya kebijakan itu tergantung rumah sakitnya. Ya, kalau kita rumah sakit kita memberikan kebijakan seperti itu, kita yakin. Dengan ya kita mesti tetap hati-hati untuk melakukan tindakannya. Sebisa mungkin meminimalisir terjadi percikan-percikan dari aerosolnya tersebut. Terima kasih Dr. Desi. Iya. Terima kasih Dr. Karamaka. Ini mungkin kerja keras Pak Rio ya kalau kita lihat sampai 40 halaman, kamu mesti mengumpulkan 30 sekian daftar pustaka, sampai ada tadi daftar pustakanya gastrointestinal juga, berarti kan kamu sudah banyak belajar. Cuma mungkin masih nambah belajar menyimpulkan mana yang penting untuk ditampilkan, mana yang untuk kamu simpan. Jadi supaya waktu presentasi sampai ke kita. Karena makin banyak presentasi, makin banyak yang dilupakan, bosan. Orang di atas 20 menit, orang udah bosan. Sedangkan tentang tracheostomi tadi, di atas 20 menit kan. Jadi kemudian tambahan tadi, kalau bisa saya simpulkan dari Dr. Saroka, kita tetap kasih protap yang sesuai per hati, dan menggambarkan sedikit keadaan di Rumah Sakit Karyadi. Mungkin diperhati harusnya periksa ini, kalau di Karyadi kita bisa periksa darah lengkap, hitung jenis, dan ronsen toraks sebelum konsul ke tim COVID pun ya, Dok. Jadi setelah konsul tim COVID sudah ada mereka melakukan PCR atau tidak gitu. Kemudian untuk APD-nya gimana, tadi Pak Rio sudah menjawab.
Satu lagi ya, saya ingatkan Presiden, kita sudah punya PPK untuk tracheostomi yang berhubungan dengan COVID ini. Kalau untuk kanul trachea belum mungkin ya Dokter Eri, mungkin ada tambahan nggak Dok tadi tentang kanul trachea? Tadi pertanyaannya Dini tentang kanul trachea, protapnya. Apakah sama seperti tracheostomi, periksa detail? Ya, mungkin nanti ditambahkan ya Pak, karena itu juga salah satu hal yang penting dan berhubungan juga sama tracheostomi. Apa enggak sebaiknya dijawab dulu ya, yang tentang protap untuk cuci kanul atau ganti kanul itu? Tadi udah dijawab sama Pak Rio tentang kanul. Tadi udah dijawab sih Dok. Udah terjawab Tadi kayaknya berarti. udah dijawab, tapi di makalahnya nggak ada tuh. Tadi Pak Rio udah jawab kan? Kemudian kalau misalnya ternyata pasien sudah diperiksa seperti rapid, itu apakah tetap harus konsul tim COVID atau tidak? Itu mungkin juga nanti mungkin jadi masukan ya kalau mau dibuat suatu panduan. Dibikin panduan itu panduan per hati yang standarnya seperti apa, kemudian yang di Rumah Sakit Karyadi sudah. Ya, yang di PPK itu ya Dok. Ya, sebenarnya mirip ya kalau kanul trachea juga. Ya, oke. Mungkin Dokter Ana ada tambahan lagi Dok? Nah, sementara itu aja kelihatannya udah banyak, cuman memang harus dikurangi ya untuk semua residen. Jadi harap diingat presentasi itu 20 menit. Ya, jadi tolong yang ada di PowerPoint disesuaikan untuk waktu presentasi 20 menit. 30 menit itu sudah molor maksimal, tapi yang ideal adalah 20 menit. Itu aja ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ana, Dokter. Ya. Oke. Izin saya akhiri ya Dok. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Rio, pembacaannya sudah cukup bagus, sudah lengkap sekali. Mungkin nanti direvisi untuk supaya lebih langsing ya. Pembacaan departemen siang ini saya tutup. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.